Selamat datang kembali. Di pembahasan sebelumnya, kita udah ngobrolin soal asal-muasal istilah cuci otak, terus gimana pikiran kita itu ternyata lentur banget ya, kayak tanah liat, bukan batu keras, dan kita ini sejatinya terus berubah. Rasanya itu udah cukup bikin kita sadar betapa gampangnya kita dipengaruhi ya kan? Nah, obrolan kita kali ini bakal lebih dalam nih. Masuk ke pertanyaan yang, wah, krusial banget. Kalau kita memang segampang itu dibentuk, terus gimana caranya kita bisa tetap teguh? Gimana kita bisa benar-benar mengambil sikap? Kayak judul bab terakhir materi Anda itu. Apalagi di tengah gempuran persuasi, manipulasi yang, wah, datang dari mana-mana. Sumber kita kali ini fokus di bab 14, mengambil sikap. Isinya tuh soal strategi ngelawan, cara mempertahankan pikiran biar tetap mandiri. Jadi, misi kita sekarang nih, ngebongkar dan pahami bareng-bareng alat mental apa aja sih yang bisa kita pakai buat jaga kedaulatan pikiran kita di dunia yang, ya ampun, berisik banget ini. Oke, mari kita mulai bedah satu-satu. Hal pertama nih, yang ditekankan sumber ini, dan kayaknya penting banget buat kita semua sadari, medan pertempuran pengaruh ini tuh ada di mana-mana loh. Ini bukan cuma soal, katakanlah, propaganda gede-gedean atau sekte yang tertutup gitu. Betul-betul. Upaya buat memengaruhi kita itu ada dalam spektrum luas banget. Dari bisikan halus iklan di medsos, sampai paksaan yang lebih kasar gitu. Ini udah bagian dari realitas interaksi kita sebagai manusia ya. Anda pas banget menyoroti spektrumnya itu. Kesadaran ini, wah, ini langkah awal yang fundamental. Sumbernya juga menegaskan kok, kalau perlawanan terhadap pengaruh itu sebetulnya ya respons alami kita. Ada semacam sistem imun psikologis bawaan gitu. Sistem imun psikologis ya. Ya. Tapi masalahnya nih, sistem imun ini nggak selalu aktif atau kuat. Bisa aja lemah karena kita capek, nggak tahu, ada tekanan sosial, atau mungkin pas kita lagi emosional rapuh gitu. Jadi, ya meskipun alami, perlawanan ini perlu kita rawat, kita perkuat secara sadar. Wah, menarik banget itu analogi sistem imun. Dan sumber ini langsung nunjuk ke salah satu mekanisme pertahanan utama kita, namanya stop and think. Kedengerannya simple ya, berhenti sejenak, terus mikir. Tapi apa aja sih yang masuk dalam tindakan berhenti dan berpikir ini menurut sumbernya? Konsep stop and think ini sebenarnya kayak makna loh, bukan cuma jeda pasif doang. Di dalamnya itu ada kemampuan mikir kritis, evaluasi argumen, mempertanyakan asumsi, nyari bukti. Oke. Termasuk juga sikap skeptis yang sehat. Bukan sinis buta ya, tapi nggak gampang percaya gitu aja. Sumber bahkan nyebut humor bisa jadi bagian dari ini. Humor? Kok bisa? Ya, humor. Buat bikin jarak emosional gitu dari pesan yang mungkin manipulatif. Jadi ini tindakan aktif, nyaring informasi yang masuk. Saya suka nih gagasan humor jadi alat pertahanan. Tapi ada satu poin penting banget tadi Anda sebut soal stop and think ini, yaitu situatedness. Bisa dijelasin lagi nggak? Soalnya ini kedengeran kayak faktor penentu yang, wah, penting banget. Ya, situatedness ini pengingat penting bahwa mekanisme stop and think kita itu nggak jalan di ruang hampa. Efektivitasnya tuh sangat bergantung sama konteks pribadi Anda. Maksudnya gimana? Gimana tuh? Ya, pengetahuan yang udah Anda punya, pengalaman hidup Anda, nilai-nilai inti yang Anda pegang teguh, itu semua ngebentuk lensa Anda pas lagi stop and think. Misalnya nih, orang yang ngerti statistik mungkin bakal lebih kritis sama klaim angka-angka ya kan? Masuk akal. Atau orang yang pernah ketipu investasi bodong, wah pasti lebih skeptis deh sama janji untung cepet. Jadi pertahanan ini sifatnya personal banget, dibentuk sama perjalanan hidup kita. Bukan tombol ajaib yang sama buat semua orang. Oke, jadi pertahanan standar kita ini dipengaruhi banget sama konteks pribadi. Nah, terus gimana skenarionya kalau kita hadapi tekanan yang jauh lebih kuat? Sumber kan bahas situasi paksaan ekstrim, kayak kasus cuci otak yang serem itu, atau bahkan penyiksaan. Gimana mekanisme pertahanan kita kerja, atau malah gagal di situasi gitu? Nah, kalau situasinya paksaan ekstrim, sumber jelasin kalau respons alami kita itu justru menguat jadi, reactance atau reaktansi. Reaktansi. Iya, itu dorongan psikologis yang kuat banget buat nolak kontrol dari luar dan negesin lagi kebebasan kita. Makin keras dipaksa, makin kuat kita pengen ngelawan. Itu udah naluri dasar buat pertahanin otonomi.
Tapi apa reaktansi ini selalu cukup? Kita kan tahu ya, dalam sejarah metode paksaan itu kadang berhasil ngubah orang. Paling nggak di luarnya aja gitu. Pertanyaan bagus banget itu. Reaktansi memang perlawanan kuat, tapi ya sumbernya juga realistis kok. Tekanan yang brutal, sistematis, terus-menerus, itu emang bisa aja matahin perlawanan kita. Nah itu dia. Tapi kemenangan yang didapat lewat paksaan kayak gitu seringnya rapuh dan mahal biayanya. Hasilnya, korban bisa trauma psikologis berat, jadi disfungsional, dan perubahan keyakinan yang terjadi, konversi itu cenderung nggak stabil, nggak tulus. Jadi cuma sementara aja ya. Seringnya gitu, kepatuhan cuma bertahan selama ada pengawasan atau tekanan. Begitu tekanannya hilang, keyakinan lama bisa balik lagi. Sumber ini juga sempat nyinggung sedikit soal potensi teknologi masa depan kayak TMS atau nanoteknologi yang secara teori bisa buat manipulasi otak lebih langsung. Tapi ini masih spekulatif banget lah ya, dan isu etisnya gede banget. Fokus utamanya tetap di dinamika psikologi saat ini. Berarti paksaan kasar itu mungkin bisa matain perlawanan, tapi hasilnya nggak ideal, nggak stabil. Terus gimana sama senjata pengaruh yang lebih halus? Lebih halus. Dulu kita pernah singgung soal ethereal ideas, gagasan abstrak yang bakar emosi, atau pemikiran totaliter yang serba hitam putih itu. Kata sumber ini, nantang ide-ide ini langsung, malah sering kontraproduktif. Kenapa gitu ya? Bukannya ide jelek harus dilawan langsung? Nah, ini dia paradoksnya. Menantang ide-ide ini secara frontal seringkali gagal karena dua alasan utama yang nyambung. Pertama, ya sama kayak paksaan fisik. Serangan langsung ke keyakinan yang udah dipegang kuat itu bakal mancing reaktansi. Oh, reaktansi lagi ya? Iya, orang jadi ngerasa diserang, egonya terusik, dan mereka malah makin defensif. Makin gali parit buat pertahanin keyakinannya. Kedua, orang tuh seringkali udah punya investasi emosional yang gede banget di ide-ide abstrak ini. Mungkin ide itu ngasih mereka rasa identitas kelompok, tujuan hidup, penjelasan simpel buat dunia yang ruwet, atau pelipur lara pas lagi susah. Nyalain idenya sama aja nyerang fondasi emosional mereka. Oke. Jadi kalau serangan langsung nggak efektif, apa dong pendekatan alternatif yang disaranin sumber buat hadapi ide-ide abstrak yang kuat tapi mungkin bahaya ini? Pendekatannya mesti lebih strategis, jangka panjang, bukan nembak ide utamanya langsung, tapi sumber nyaranin buat pelan-pelan grogotin keyakinan pendukungnya atau asumsi-asumsi di baliknya. Kayak nyabutin pilar kecil penyangga bangunan gitu, bukan nyoba robohin tembok utamanya sekaligus. Menarik. Dan yang mungkin paling penting ya, adalah usaha buat ngatasin akar masalah sosial atau emosional yang bikin ide-ide simpel dan totaliter itu jadi menarik. Misalnya ya perbaiki kondisi ekonomi, kuatin jaring pengamanan sosial, tingkatkan pendidikan kritis, biar orang nggak lagi ngerasa putus asa dan gampang tergoda sama solusi instan atau ideologi kambing hitam yang ditawarin. Ini PR yang jauh lebih kompleks sih, tapi potensinya lebih efektif buat jangka panjang. Ini nyambung nih ke diskusi soal relativisme yang sering banget muncul kalau ngomongin nilai dan budaya. Argumennya kan sering, semua pandangan itu relatif, kita ndak berhak ngejudge budaya lain. Nah, sumber ini kayaknya ngeliat ada jebakan di pemikiran relativisme absolut ini. Di mana sih letak masalahnya? Masalahnya muncul pas relativisme ini dibawa ke ekstrim absolut. Semua pandangan sama validnya, titik. Kedengerannya sih toleran ya, tapi implikasinya bahaya. Kalau kita beneran anut ini, terus gimana kita bisa nyikapi praktek yang ya jelas-jelas nyebabin penderitaan atau kerusakan parah ke individu? Sumber kasih contoh kayak anoreksia yang ngancam nyawa, atau tradisi budaya yang nyakitin atau nindas anggotanya. Jadi lumpuh gitu ya kita? Iya, relativisme absolut bikin kita lumpuh buat bikin penilaian etis, bahkan di kasus yang jelas-jelas merugikan. Ironisnya nih, kayak yang disorot sumber, ujung-ujungnya sikap toleran ini malah bisa berbalik. Orang atau kelompok yang pandangannya dianggap nyimpang dari norma mayoritas, yang relativistik itu, bisa gampang banget dicap sakit jiwa atau nggak rasional buat jadi alasan intervensi paksa. Wah, ironi yang tajam banget ya. Terus, gimana sumber ini nawarin jalan keluar dari jebakan relativisme absolut tanpa jadi etnosentris atau maksa nilai sendiri? Sumber berargumen kalau kita nggak harus milih antara relativisme absolut sama pemaksaan satu budaya. Jalan tengahnya tuh ada di pengakuan adanya nilai-nilai atau kecenderungan manusia yang cukup universal meskipun ekspresinya beda-beda antar budaya. Contohnya?
Contohnya ya, secara umum manusia kan suka seneng, bebas, hubungan sosial yang positif, dan nggak suka rasa sakit, paksaan, isolasi. Nah, pengakuan kodrat manusia mendasar ini nggak sih kita semacam dasar minimal buat bikin penilaian etis lintas budaya, terutama kalau nyangkut isu penderitaan dan hak dasar. Lagian, secara logika, klaim relativisme absolut, nggak ada kebenaran absolut, itu sendiri kan sifatnya absolut, jadi nyangkal dirinya sendiri. Ada inkonsistensi logis di sana. Oke, jadi ada dasar buat penilaian etis lintas budaya. Terus ada argumen menarik lain nih di sumber ini, soal cara terbaik lindungi individu di masyarakat. Fokus ke hak individu yang setara, bukan ngasih hak khusus buat kelompok. Ini mungkin kedengaran agak aneh ya buat sebagian orang yang lihat hak kelompok itu cara lindungi minoritas. Apa alasannya di balik argumen ini? Alasan utamanya itu potensi dampak negatif dari ngasih hak atau kekebalan khusus berbasis kelompok. Pertama, ini bisa mancing cemburu dan konflik antar kelompok, karena ada rasa nggak adil. Kelompok yang nggak dapat hak khusus bisa ngerasa didiskriminasi. Ah, iya. Kedua, yang sering kelewat nih, hak kelompok bisa dipakai sama elit atau mayoritas di dalam kelompok itu buat nekan anggota lain yang beda pandangan atau pengen keluar dari norma kelompok. Jadi alat opresi internal. Ketiga, tembok hak kelompok bisa ngalangin individu di dalamnya buat terpapar ide-ide alternatif dari luar, padahal itu penting buat perkembangan pribadi dan mikir kritis. Jadi malah terkungkung ya? Bisa jadi. Makanya, sumber berpendapat kalau kerangka hukum yang paling stabil dan adil itu yang jamin hak dan kebebasan setiap individu secara setara. Nggak peduli identitas kelompoknya apa. Lindungi individu secara otomatis bakal lindungi anggota kelompok minoritas juga, tanpa bikin masalah baru. Ini perspektif yang kuat banget soal struktur perlindungan. Nah, setelah kita petakan berbagai tantangan ini, paksaan, manipulasi halus, jebakan relativisme, dilema hak kelompok, sumber ini terus nawarin sebuah kerangka kerja konseptual sebagai penangkal atau vaksin gitu ya, terhadap pemikiran totaliter yang kaku dan bahaya. Namanya FACEIT, akronim yang menarik. Bisa kita urai bareng-bareng nggak? Apa makna di balik tiap hurufnya? Tentu. FACEIT ini dirancang kayak semacam kompas moral dan intelektual lah buat navigasi dunia pengaruh. Mari kita bedah satu-satu ya. F itu buat freedom, kebebasan. Ini bukan cuma bebas dari paksaan fisik loh, tapi juga penghargaan mendalam buat otonomi pribadi, ruang privat pikiran dan perasaan, sama kompleksitas unik tiap individu. Ini lawan langsung dari kultus pengakuan di sistem totaliter di mana privasi dihapus. Yang semua harus dibuka demi kemurnian kolektif itu ya? Nah, persis. Terus, A itu buat agency. Agency kemampuan bertindak. Ini penekanan pada kapasitas individu buat mikir, milih, dan bertindak mandiri berdasarkan penilaian rasional dan kritis. Ini ngelawan sikap pasrah sama takdir, otoritas mistis, pemimpin karismatik. Agency itu artinya Anda sopir hidup Anda, bukan cuma penumpang. Oke. F, A, terus C. C itu complexity, kompleksitas. Ini pengakuan jujur kalau dunia, manusia, masalah sosial itu rumit, penuh abu-abu. Nggak bisa disederhanain jadi slogan hitam putih atau solusi gampang. Ini nolak penyederhanaan ekstrim dan pikiran biner kami versus mereka yang jadi ciri khas ideologi totaliter. Menerima kompleksitas itu artinya nerima ketidakpastian, nolak jawaban instan yang dangkal. Lanjut E. E itu ends not means. Manusia sebagai tujuan bukan alat. Ini prinsip etika fundamental yang bilang kalau tiap manusia punya nilai intrinsik, nggak boleh diperlakukan cuma sebagai alat buat capai tujuan ideologis, politik, atau kelompok tertentu. Doktrin, negara, partai nggak boleh lebih penting dari kesejahteraan individu nyata. Dan terakhir, T. T itu thinking, berpikir kritis. Nah, ini jantungnya FACEIT, mendorong analisis yang hati-hati terhadap informasi, logika argumen, deteksi bias, evaluasi bukti. Ini secara aktif ngelawan taktik manipulatif kayak simplifikasi berlebihan, generalisasi ngawur, dan apa yang disebut loading the language. Pakai istilah-istilah yang udah bias emosinya buat ngarahin persepsi tanpa argumen rasional. Kita perlu aktif mempertanyakan narasi yang disajikan ke kita. Wow, makasih banyak udah diurai. Dengar penjelasan ini, FACEIT jadi kayak seperangkat prinsip dasar operasional gitu ya, buat pikiran yang sehat dan merdeka. Bukan cuma teori, tapi panduan praktis buat nilai, gagasan, dan perilaku. Apa sumber menggambarkannya gitu? Semacam antivirus mental?
Analogi antivirus atau sistem kekebalan mental itu cukup pas. Sumber memang menggambarkannya sebagai cerminan fungsi kognitif yang sehat. Pragmatis, fleksibel, adaptif, fokus ke realitas. Bisa ngelola ambiguitas. Ini beda banget sama cara kerja pikiran totaliter yang cenderung kaku, dogmatis, cuek sama bukti yang bertentangan, kejebak pola pikir tunggal, mirip kayak fungsi otak yang keganggu atau nggak optimal. VChat ini soal jaga kelenturan dan kesehatan mental kita pas hadapi ideologi yang mengeras. Kalau facet ini sebegitu pentingnya sebagai fondasi pertahanan mental, gimana caranya kita nanemin dan praktekinnya? Gak cuma buat diri sendiri, tapi juga di masyarakat luas. Apa aja sih syaratnya menurut sumber? Mewujudkan masyarakat yang pegang prinsip facet ini ya, tentu tantangan gede banget dan butuh upaya banyak sisi. Sumber nyoroti beberapa elemen krusial nih. Pertama, harus ada ruang publik yang kondusif buat debat terbuka. Jujur, beradab soal macam-macam gagasan, bahkan yang kontroversial sekalipun. Kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, itu kuncinya. Oke, debat terbuka. Kedua, perlu ada kepercayaan ke institusi independen yang jadi pilar demokrasi dan pencari kebenaran. Kayak pers yang bebas, bukan cuma corong penguasa, sistem peradilan yang adil, nggak mihak, sama dunia akademik yang kritis. Institusi yang kuat ya? Ketiga, sistem pendidikan pegang peran vital. Pendidikan jangan cuma transfer info atau hafalan, tapi harus secara jelas latih kemampuan mikir kritis, analisis, evaluasi argumen dari kecil. Keempat, penegakan hukum harus konsisten lindungi hak dan kebebasan tiap individu secara setara, tanpa diskriminasi kelompok. Supremasi hukum itu fondasinya. Dan yang kelima, Kelima, yang nggak kalah penting, numbuhin kesadaran diri kolektif dan individual kalau kita semua ini rentan sama pengaruh. Kalau pikiran kita bisa dibentuk, ingat analogi tanah liat tadi, dan karena itu kita punya tanggung jawab etis buat secara aktif bentuk diri dan masyarakat kita ke arah yang lebih hargai prinsip-prinsip facet. seringkali kan ada kritik nih kalau kita ngomongin prinsip kayak kebebasan individu mikir kritis ini. Katanya ini sebenarnya ekspor nilai barat yang dipaksain ke budaya lain. Gimana sumber ngejawab kekhawatiran kayak gini soal facet? Sumber udah antisipasi kritik ini dan tegas nolak kok. Argumennya, facet itu bukan soal maksa budaya spesifik, misalnya konsumerisme barat atau individualisme ekstrim. Fokus facet itu di perlindungan individu dan hak asasi manusia fundamental yang sebenarnya universal dan bisa ketemu resonansinya di macam-macam tradisi kearifan lokal, agama, filsafat di seluruh dunia. Jadi bukan cuma milik barat ya? Bukan. Prinsip hargai hidup, nolak penyiksaan, cari kebenaran, itu bukan monopoli barat. Facet justru bisa selaras sama interpretasi ajaran agama atau nilai budaya manapun yang konstruktif dan junjung tinggi martabat manusia. Yang ditolak facet itu bukan keragaman budaya, tapi praktek atau interpretasi dari budaya manapun, termasuk barat, yang secara nyata nindas, ngerendahin, dan ingkari nilai dasar kemanusiaan individu. Jadi ini bukan soal barat versus timbul, tapi soal kemanusiaan versus dehumanisasi. Penjelasan yang penting banget buat meluruskan. Terus, ada potensi salah paham lain nih. Apa nganut FCET berarti kita jadi pasif, permisif, atau lembek gitu pas hadapi ideologi yang jelas-jelas bahaya? Jangan-jangan atas nama hargai kompleksitas atau kebebasan, kita malah biarin pandangan ekstrim nyebar. Justru sebaliknya. FCET itu bukan resep buat pasif atau relativisme moral buta. Ini kerangka kerja buat perlawanan aktif yang didasarin prinsip, bukan emosi sesaat atau dogma. Hargai kebebasan, freedom, bukan berarti biarin ujaran kebencian merajalela tanpa batas. Ada prinsip ends not means yang larang perlakuan ngerendahin martabat manusia. Jadi, tetap ada batasnya ya? Kritis dan nerima kompleksitas bukan berarti nggak bisa ambil sikap tegas ke kebohongan atau manipulasi yang terbukti. Justru alat analisis kritis itulah yang bikin kita bisa identifikasi dan nolak secara rasional. Jadi FACT itu soal bangun pertahanan yang kuat dan berprinsip terhadap ideologi berbahaya, bukan nyerah gitu aja atas nama toleransi yang salah kaprah. Ini soal keberanian pertahanin nilai-nilai kemanusiaan dengan cara yang cerdas dan konsisten. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang, mendalam sekali. Jadi kalau kita tarik benang merah nih dari semua obrolan kita soal bab 14 ini, intinya adalah perlawanan terhadap pengaruh yang nggak kita inginkan, dan pikiran totaliter itu bukan cuma mungkin, tapi juga keharusan buat jaga kemanusiaan kita. Kuncinya ada di kesadaran diri, kemampuan aktifin stop and think, pahami taktik-taktik persuasi dan manipulasi, junjung tinggi hak tiap individu, dan secara sadar adopsi kerangka pikir kayak facet yang hargai kebebasan, agensi, kompleksitas, martabat manusia sebagai tujuan, dan berpikir kritis.
Memahami semua mekanisme ini, gimana pengaruh kerja, gimana kita bisa lawan, jebakan apa aja yang ada, dan gimana bangun pertahanan mental yang kokoh, semoga benar-benar memberdayakan Anda, pendengar kami, buat lebih bijak dan tangguh navigasi lautan informasi dan pengaruh yang kita hadapi tiap hari. Ini bukan soal nutup diri kan ya? Tepat sekali. Tujuannya bukan bangun benteng isolasi yang tinggi, tapi justru bekalin diri dengan kompas dan peta yang lebih baik biar bisa jelajahi dunia ide dengan lebih percaya diri, kritis, dan mandiri. Ini soal pemberdayaan, bukan nolak interaksi. Sebagai pemikiran penutup nih, Sumuri ini juga nyinggung satu aspek penting. Perlunya kemauan politik buat ciptain kondisi sosial ekonomi yang ngurangin daya tarik ideologi ekstrim. Ini ngingetin kita kalau pertahanan individu aja nggak cukup. Tapi, sambil berharap sama perubahan struktural, ada pertanyaan reflektif yang mungkin bisa Anda bawa pulang. Mengingat betapa dalamnya mekanisme pengaruh ini nyatu sampai interaksi kita sehari-hari, bahkan mungkin tanpa kita sadar, langkah pribadi apa sih yang paling konkret dan bisa segera Anda lakuin, mulai hari ini atau besok, buat secara sadar perkuat pertahanan FA Chat dalam diri Anda sendiri? Mungkin dalam cara Anda konsumsi berita, interaksi di medsos, atau ngerespon argumen yang Anda dengar. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan sumber-sumber menarik berikutnya.